Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Sekda. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah ya Pak. Perkenalkan, nama saya Mutia Safarianur, Latsar CPNS 2025 dari Unit RSUD KHZ Mustafa. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan di dalam era bernegara dan berbangsa saat ini? Baik, kaitan dengan wawasan kebangsaan, tentu kita harus memiliki fondasi yang kokoh dengan 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu semua harus dipahami secara utuh dan tidak parsial untuk memahami, menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara utuh. Karena tanpa pemahaman, tentunya kita bisa menjalankannya tidak tepat, tidak benar. Jadi tetap pertama harus memiliki pemahaman dulu tentang 4 pilar negara kita, kemudian berusaha untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pak, Bapak sebagai Sekda Kabupaten Tasikmalaya, menurut Bapak apa langkah nyata dari ASN untuk menerapkan semangat bela negara di tempat kerja dan di tempat publik? Pertama, sebagai ASN itu harus memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga dengan menjalankan tugas pokok fungsi itu, bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang dilaksanakannya betul-betul memiliki upaya secara utuh membela nilai-nilai kebangsaan dan membela negaranya, sehingga akan tumbuh. Jadi bekerja bukan hanya melaksanakan tugas, tapi bekerja pun membangun nilai-nilai kebangsaan secara implementatif, jadi dilaksanakan dalam setiap langkah, setiap kegiatan, bahkan kehidupan sehari-hari. Menurut Bapak, apa langkah strategi yang dapat kita lakukan sebagai ASN untuk mencegah hoax, radikalisme dalam wawasan bela negara ini? Kita sebagai umat yang beragama, pertama kita harus memperkokoh silaturahmi. Karena dengan kokohnya silaturahmi, kita bisa menangkal segala bentuk hal yang bisa merusak tatanan dalam kehidupan, termasuk hoax atau sifat-sifat yang bisa merusak hubungan silaturahmi apapun. Karena kalau dalam agama, setiap informasi itu harus ditabayun dulu, dipelajari dulu. Ada dasarnya, ada sumbernya, kemudian diukur dari nilai-nilai kebenaran yang harus kita pahami secara utuh, sehingga tidak mudah orang menerima informasi, apalagi melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan merusak tatanan. Dari wawancara bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Sen selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, kita dapat memahami bahwa pentingnya pemahaman maupun pengamalan dengan 4 pilar bangsa, yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika maupun UUD 1945 sebagai fondasi utama dalam berkehidupan berbangsa maupun bernegara. Nah, 4 pilar ini kita harus memahaminya secara utuh, bukan hanya sebagian atau parsial. Kenapa? Supaya dalam pelaksanaannya itu kita tidak salah arah. Selain itu, Pak Sekda juga menegaskan bahwa pentingnya memperkokoh silaturahmi dan akhlakul karimah sebagai benteng moral dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dengan menjaga hubungan baik antar sesama dan selalu melakukan tabayun atau verifikasi terhadap setiap informasi, masyarakat dapat terhindar dari perpecahan, hoax, dan tindakan yang merusak tatanan sosial. Pada akhirnya, ASN diingatkan untuk menjadi teladan bagi masyarakat karena jabatan ASN merupakan amanah dan tanggung jawab moral yang diberikan bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ASN harus menjaga integritas, mentalitas, serta perilaku yang baik agar dapat menjadi contoh nyata dalam mewujudkan masyarakat yang berkarakter, beretika, dan berkeadaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Saudin, peserta pelatihan dasar tahap pegawai negeri sipil tahun 2025, angkatan 4 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak dalam rangka menggali pandangan terkait wawasan kebangsaan dan negara sebagai bagian dari pembelajaran agenda 1 Latsar CPNS. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan dalam konteks kehidupan berbangsa
dan bernegara saat ini. Terkait dengan wawasan kebangsaan kan pada dasarnya wawasan kebangsaan itu cara pandang. Itu cara pandang kita sebagai warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Kalau kaitan dengan hari ini, kaitan dengan wawasan kebangsaan, memang setiap warga negara kita selaku masyarakat memang harus memiliki cara pandang yang utuh dan menyeluruh terhadap kebangsaan ini, sehingga dengan mempunyai cara pandang yang utuh terhadap bangsa dan negara ini, pada akhirnya nanti semua orang akan betul-betul memahami dan mencintai negaranya sehingga rela berkorban untuk kemajuan sebuah bangsa, khususnya negara Indonesia. Akhirnya kita tahu bahwa semua negara merupakan bagian penting dari jati diri ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, menurut Bapak, apa langkah nyata yang dapat dilakukan ASN dalam menerapkan semangat bela negara di tempat kerja dan pelayanan publik, Pak? Ya, siap, terima kasih. Sangat bagus ya, sangat menarik apa yang disampaikan bersama Pak Didin. Kan kita harus memahami salah satu fungsi pegawai ASN itu selain pelaksana pekerjaan publik dan pelayanan publik adalah perangkat dan pemersatu bangsa. Tentu bela negara, cinta tanah air di lingkungan kerja itu bisa dikaitkan dengan pelaksanaan nilai-nilai etika yang terkandung, baik itu kepada negara dalam berorganisasi, kepada masyarakat, sesama aparatur dan juga terhadap diri sendiri. Hal yang paling sederhana kita dengan menjaga barang milik daerah dengan sungguh-sungguhnya, kebersihan di lingkungan kantor kita jaga, kita melaksanakan pelayanan dengan sepenuh hati, kemudian kita berdisiplin dalam hal apapun ya, dalam waktu, dalam yang tadi menjaga barang milik daerah atau barang milik negara, kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan melakukan pelayanan terbaik, itu adalah bentuk bela negara. Karena dengan hal-hal seperti itu dilaksanakan, nanti pelayanan akan optimal dan fungsi sebagai pegawai ASN akan betul-betul dijalankan. Saya rasa itu yang bisa hal yang bisa dilakukan khususnya untuk di lingkungan kerja. Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintah, tentu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menumbuhkan kesadaran bela negara di lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, menurut Bapak, apa saja langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menumbuhkan semangat bela negara di kalangan ASN dan masyarakat umum agar tetap tangguh menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT? Ya, siap. Tentu pemerintah daerah kan memiliki fungsi utama. Salah satu fungsi utama itu kan memastikan bahwa masyarakatnya itu hidup rukun, hidup damai, toleran, kemudian tentu memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Pemerintah daerah dapat melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan memastikan seluruh pegawai ASN dan perangkat daerah melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Tentu dengan sendirinya masyarakat akan semakin percaya terhadap pemerintahnya, kemudian masyarakat menyadari bahwa negara hadir dalam setiap aktivitas masyarakat. Kemudian untuk lingkup pegawai ASN, tentu pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait secara intens harus melaksanakan internalisasi secara berkala. Internalisasi nilai-nilai kebangsaan itu kan bisa dituangkan, bisa misalnya dalam pengarahan, dalam rapat-rapat, kemudian dalam kegiatan-kegiatan dan juga aksi nyata di lapangan. Khusus untuk masyarakat, ya tadi dengan pemerintah daerah memastikan seluruh aparatnya bekerja dengan maksimal, pelayanan berkualitas, tentu masyarakat akan merasa keberadaan pemerintah ini hadir secara nyata, sehingga berbagai ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan kita sebagai warga negara dalam bermasyarakat akan semakin kokoh. Aparatnya bekerja dengan maksimal, masyarakatnya merasa memiliki terhadap negara, memiliki terhadap masyarakat yang lain, kemudian kepercayaan kepada pemerintah tinggi, tentu itu menjadi modal utama. Jadi harus saling tadi pemerintah melaksanakan aksi nyata, termasuk memastikan pegawai aparaturnya betul-betul bekerja dengan maksimal, diinternalisasi secara terus-menerus, pembinaan secara berkala, agar memastikan setiap aparatur memiliki jati diri untuk kepentingan masyarakat banyak. Saya rasa itu. Bagaimana menurut Bapak peran sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam membentuk kesadaran akan bahaya AGHT serta membangun kesiapsiagaan bersama di masyarakat? Nah, betul. Konsepnya kan kalau kita kaitkan dengan pemerintahan kan ada namanya kolaborasi, kolaboratif governance. Jadi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah tidak bisa melakukan upaya ini sendiri, tentu harus bersinergi dengan lintas sektor. Apalagi kalau tadi dikaitkan dengan lingkup pendidikan dan organisasi kemasyarakatan, itu menjadi pionir garda terdepan. Karena tadi disampaikan dengan pertanyaan sebelumnya, dengan rutin melaksanakan pembinaan, internalisasi dan yang lainnya secara masif, terjadwal dan seterusnya, tentu itu perlu melibatkan unsur-unsur lain. Apalagi dalam hal ini tataran pendidik ya, memiliki kewenangan yang luar biasa, akses luar biasa untuk memastikan peserta didik semenjak awal dari dini, sejak dini ditanamkan nilai-nilai itu. Apalagi yang tadi disampaikan organisasi sosial kemasyarakatan misalnya, tentu itu bagian dari
masyarakat, tentu yang kesehariannya dekat dengan masyarakat ini semua pihak, pemerintah daerahnya, kemudian lembaga-lembaga lainnya. Dan dengan sinergi itu, apalagi tadi ada pendidik, sejak dini terus dipupuk, kalaupun sudah dewasa dan yang lainnya terus diinternalisasi, sehingga nanti semua pihak akan memiliki rasa yang sama, memiliki jati diri yang sama bahwa bela negara dikaitkan dengan wawasan kebangsaan ini pemahamannya nanti utuh untuk eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan sebesar-besarnya kemaslahatan ataupun kesejahteraan bagi masyarakat. Itu saya rasa Pak. Jadi setelah dilakukan analisis terhadap wawancara yang dilakukan dengan salah satu ASN di Kabupaten Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa aksi nyata bela negara dapat dilaksanakan dalam lingkungan kerja. Aksi nyata tersebut dapat berupa dengan hadir tepat waktu, kemudian memberikan pelayanan yang profesional, kemudian juga bisa juga dengan menjaga barang milik negara secara bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan atau cara pandang terhadap negara yang dilakukan masyarakat harus utuh dan menyeluruh agar kita sebagai masyarakat dapat mencintai bangsa dan negara, sehingga nantinya dapat rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, peran kita sebagai ASN dapat dilakukan dengan bekerja dengan baik dan menjaga barang milik daerah. Yang ketiga, peran pemerintah harus memastikan semua perangkat daerah bekerja dengan baik. Beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil dari Bapak Ujang, yang pertama, cara pandang yang utuh mengenai diri dan lingkungannya sehingga akan menyeluruh dalam menjaga kesatuan. Yang kedua, bentuk bela negara sebagai ASN yaitu disiplin dalam bekerja dan menjaga barang milik daerah. Yang ketiga, pemerintah harus memiliki aksi nyata termasuk memastikan pegawai aparatur bekerja secara maksimal. Yang keempat, pemerintah harus berkolaborasi dengan masyarakat untuk membangun semangat kebangsaan. Assalamualaikum Dek. Perkenalkan, saya salah satu anggota kelompok 2 di angkatan 4 ya, Latsar PNS. Di sini saya ingin tahu nih pendapat Ade tentang wawasan kebangsaan. Sebelumnya nama Ade siapa? Nama saya Rizky. Pekerjaannya sekolah di mana? SMK Islam Cipasung. Yang pertama Dek, saya mau nanya nih, bagaimana cara Ade dan teman-teman menjaga agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax atau isu-isu yang memecah belah bangsa Indonesia. Dalam mungkin membaca berita atau hoax, kita akan mencari sumber yang pas, jelas dari media yang sudah pasti. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ya Dek, menurut Ade nih, apa saja sih contoh sikap atau tindakan bela negara yang bisa dilakukan oleh pelajar? Bela negara mungkin tidak bolos sekolah. Oke, tidak bolos sekolah, mengerjakan tugas, tidak menyontek, berlaku jujur ya, disiplin, dan saling menjaga satu sama lain. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Dek, apa sih peran pelajar dalam mendukung ketahanan bangsa, terutama di bidang keahlian yang sedang kamu pelajari saat ini di sekolah? salah satunya bidang pendidikan atau Bidang kepegawaian atau gadget. itu juga termasuk sebagai siswa yang Baik-baik yang menjaga ya. menjaga nama baik sekolah dan diri sendiri. Terus? Dan guru juga yang punya sekolah. Dan terakhir nih Dek, bagaimana cara Ade menjaga sikap toleransi di sekolah? Untuk menjaga toleransi mungkin dari tidak saling membuli, tidak satu sama lain, maupun berbeda iman dari suku lain, kita terima dengan baik, tidak saling mengejek antar satu sama lain, menjaga. Kalau di sekolah Ade ada beda suku atau enggak? Ada paling beda kota kayak kota dia bahasanya kayak gini, bahasa Indonesia misalnya kita masih tinggal di sana mengadaptasi. Jadi teman-teman harus menyesuaikan ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk komunikasi dengan dia. Kaum pelajar menunjukkan bahwa bela negara tak selalu soal angkat senjata, tapi dimulai dari hal sederhana seperti mencari informasi dari sumber terpercaya, bersikap jujur, disiplin, dan menjaga toleransi antar sesama. Sikap seperti ini menjadi benteng dari perpecahan sekaligus wujud nyata cinta tanah air. Sebagai calon ASN, kita pun harus meneladani hal ini, melayani dengan integritas, menjaga persatuan, dan terus berkontribusi demi Indonesia yang lebih baik. Bela negara bisa dimulai dari hal kecil. Para pelajar mengajarkan kita untuk mencintai negeri ini dengan cara sederhana, mencari informasi yang benar, bersikap jujur, saling menghargai, dan tetap disiplin di mana pun berada.